Hai Rocket TV, welcome back. Di balik kilau peradaban manusia tersembunyi kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya namun kini tinggal puing. 5 nama terukir dalam sejarah bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancurannya yang spektakuler. Kota-kota ini, yang konon dikutuk oleh Sang Pencipta, menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi dari debu dan abu. Kisah mereka berbisik memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa. Mari kita telusuri jejak 5 kota terkutuk ini yang nasibnya telah diputuskan oleh tangan Tuhan sendiri. 1. Pompei. Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya, secara tragis pada tahun 79 Masehi. Kota ini telah berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oscan. Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli. Pompei pun berkembang menjadi kota yang besar pada kala itu. Kota ini juga dikenal memiliki tanah yang jauh lebih subur daripada tempat lain. Karena Pompei terletak di kaki Gunung Vesuvius, sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa. Para petani di kota ini banyak yang menanam anggur dan zaitun. Kesuburan tanah ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran Pompei selama berabad-abad. Meskipun Gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari landscape kota Pompei, penduduk kota tampaknya tidak menyadari bahaya yang kelak akan ditimbulkannya. Gunung Vesuvius diketahui telah tidak aktif selama berabad-abad dan vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas. Kota Pompei merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno. Banyak dari masyarakatnya merupakan orang keturunan Romawi dan di seluruh wilayah kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang dilegal, tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih diperkirakan. Ada 35 rumah bordil yang tersebar di kota ini. Jumlah rumah tersebut tergolong banyak mengingat Pompei hanya seluas 12 km dengan populasi sekitar 15.000 orang. Untuk menuju rumah bordil di jalanan, Pompei diberi petunjuk arah berupa pahatan. Palus yang band alat kelamin laki-laki SB itu ukahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara. Bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah dan bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada di wilayah kekaisaran Romawi yang lainnya. Dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Bahkan pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia. Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat. Terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya, akhirnya setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah. Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari terjadilah letusan maha dahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas, sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari, letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, untuk diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei. Dan meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap awal letusan, tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 100 tahun. 2. Ashabul Ros. Ashabul Ar adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Ros secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Ros
sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan mereka, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Ros justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah kemusyrikan. Ashabul Ros tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka, kemudian melakukan ritual dan persembahan kepada pohon cemara dan menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum Ashabul Ras. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini, menurut beberapa riwayat adalah Nabi Syuaib, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ar berusaha dengan gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Ia menyampaikan risalah tauhid, mengajak mereka untuk amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyahan terhadon dan berhala. Nabi ini mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diikan, termasuk sumur yang menjadi berkahan mereka nambanyum yang disnabi mereka. Mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaat. Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum Ashabul Ros. Azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanusiaan dan ajaran agama. Beberapa karakteristik utama dari masyarakat Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain. Yang pertama, praktik homoseksual menjadi ciri khas yang paling menonjol dari penduduk Sodom. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya perampokan dan kejahatan. Selain penyimpangan seksual, masyarakat Sodom juga terkenal dengan tindakan kriminal mereka. Mereka sering melakukan perampokan terhadap musafir yang melewati kota mereka. Bahkan tindakan ini seolah-olah telah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduk Sodom. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Luth alaihissalam kepada kaum ini untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia serta mengenal apa yang disukai dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mayoritas penduduk Sodom menolak dakwah Nabi Luth alaiham, penolakan dan ejekan. Masyarakat Sodom menolak ajaran yang di bawah Nabi Luth alaiham dan bahkan mengejekiau mereka menganggap ajaran Nabi Luth alaiham yang aneh dan tangan dengan tradisi mereka. Menjelang turunnya azab kepada kaum Sodom, terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dalam wujud pemuda-pemuda yang tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka. Para malaikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Luth alaihissalam. Nabi Luth alaihissalam merasa cemas karena mengetahui perilaku buruk kaumnya. Beliau khawatir tidak dapat melindungi para tamu dari niat jahat kaumnya. Berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ke rumah Nabi Luth alaiham menyebar dengan cepat. Kaum Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Luth alaiham dengan niat untuk berbuat keji terhadap tamu tersebut. Nabi Luth alaiham bahkan menawarkan keduanya untuk dinikahi kaum lelaki Sodom. Namun tawaran ini ditolak menunjukkan betapa parahnya penyimpang seksual yang telah mengakar dan kala anumnya ikirapkan. Maisub wata yangi dihiraukan oleh penduduk Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azabnya.
Proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh, sebagaimana disebutkan dalam Sur Al-Hijr ayat ke-73. Bentuk azab-azab yang dipakan kepada kaum Sodom dijelaskan dalam Al-Quran, dalam berbagai bentuk. Yang pertama, hujan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang menghancurkan kota Sodom. Ini disebutkan dalam Surah Al-Hijr ayat ke-74. Kemudian yang kedua, kota Sodom juga diguncang dengan gempa yang dahsyat. Ini disebutkan dalam Surah Al-A'raf ayat ke-78 dan yang terakhir, Al-Quran juga menyebutkan adanya suara yang mengguntur yang mengiringi azab tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hijr ayat ke-73. Sebelum azab diturunkan, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan kota. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun istri Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman ikut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya. Satu hal yang paling mengerikan dari azab yang ditimpakan kepada Sodom adalah pembalikan kota tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kota Sodom, menjadikan bagian atasnya di bawah dan bawahnya di atas. Ini menunjukkan kehancuran total yang dialami oleh kota tersebut. 4. Legetang. Pada suatu hari di desa Legetang, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitar jalan desa yang entah tidak tahu binatang-binatang ini berasal dari mana. Ada monyet, kera, babi, hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu. Akhirnya warga pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal dan didapatinya. Mereka ini adalah hewan yang tinggal di puncak gunung, berasal dari Gunung Pengamun-Amun. Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang. Akhirnya dibentuklah musyawarah di desa Legetang untuk menyikapi ini. Mereka pun menyimpulkan kenapa hewan-hewan ini turun gunung itu, dikarenakan akan terjadi musibah besar karena hewan-hewan dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya paraga dari desa Legetang memutuskan untuk kerja bakti membuat paritan di lembah Gunung Pengamun-Amun. Karena mereka beranggapan bahwasanya akan terjadi longsor, maka mereka pun berangkah. Gunung Jardes Danahun ini pisahkan oleh perkebunan warga. Jadi artinya jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan desa Legetang itu lumayan jauh karena dipisahkan perkebunan dan lembah, maka dibuatlah paritan itu dengan beramai-ramai oleh warga desa dengan maksud antisipasi bencana alam. Desa Legetang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa ini punya potensi tanah yang subur dibanding dengan desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Jadi umpamanya ada yang menanam semangka, di desa lain itu paling besar bisa seberat 6 kilo. Namun jika semangka itu ditanam di Legetang, beratnya bisa mencapai 10-12 kilo, maka setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa Legetang berjalan seperti biasanya. Dan perlu diketahui orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya hanya sedikit saja orang yang miskin di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya raya di sini. Mereka ini sering menghambur-hamburkan uangnya untuk hiburan. Jadi setiap malam mereka sering berjudi. Terus ada juga di beberapa malam mereka menggelar kesenian lengger. Kesenian ini sering berujung pada tindakan asusila. Ini hanya terjadi di desa itu. Jadi setiap malamnya mereka ini dikatakan sering melakukan maksiat mulai dari judi, mabuk-mabukan, bahkan seks bebas, dan bahkan kegiatan ini karena sudah rutin dilakukan, orang-orang di desa itu yang tidak ikut dalam kemaksiatan ini terkesan membiarkannya saja. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar, dan ada juga sumber yang mengatakan tingkat maksiat di desa ini sudah melampaui batas. Bahkan ada anak yang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Suara musik gamelan, suara orang-orang mengobrol kencang, dan suara orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Tiba-tiba di suatu malam pada tanggal 7 April 1955, terjadi hal yang sangat lebat. Bahkan saking lebatnya ketika itu orang-orang takut untuk keluar rumah. Petir menyambar-nyambar, dan suara guntur yang mengerikan pecah di atas langit yang berawan gelap.